Desa Sumberjaya, sebuah desa kecil di pinggir kota, adalah tempat tinggal Bapak Rudi, Ibu Sri, dan anak mereka, Andi. Mereka hidup sederhana tetapi penuh cinta. Bapak Rudi, seorang buruh harian berusia 35 tahun, memiliki mimpi besar untuk Andi. Ia ingin Andi menjadi sarjana dan memiliki kehidupan lebih baik. Setiap hari, Bapak Rudi bekerja keras di ladang dan bangunan untuk membiayai sekolah Andi. Suatu hari, Bapak Rudi berkata kepada Ibu Sri, "Aku ingin Andi jadi orang sukses, bukan seperti aku yang hanya buruh harian. Aku ingin dia memiliki kehidupan yang lebih baik." Ibu Sri tersenyum dan memeluk suaminya. "Kita akan berjuang bersama, Rudi." Andi, anak berusia 10 tahun yang cerdas dan rajin, meraih nilai tinggi di sekolah. Ia memiliki mimpi menjadi dokter dan membantu masyarakat desa. Bapak Rudi dan Ibu Sri bangga dengan prestasi Andi. Bapak Rudi berjanji kepada Andi, "Ayah akan terus bekerja keras untuk membiayai sekolahmu. Kamu harus terus belajar dan meraih impianmu." Andi tersenyum dan memeluk ayahnya. Malam itu, Bapak Rudi, Ibu Sri, dan Andi duduk bersama di teras rumah. Mereka berbagi cerita dan mimpi. Bapak Rudi menatap Andi dengan penuh cinta dan harapan. "Aku percaya kamu bisa, anakku." Bapak Rudi bangun pagi-pagi sekali sebelum fajar menyinari langit desa. Ia siapkan peralatan kerja dan sarapan sederhana. Ibu Sri menemani suaminya dengan senyum hangat. "Semoga hari ini membawa rezeki yang baik, Rudi." Bapak Rudi tersenyum dan memeluk istrinya. "Aku akan bekerja keras untuk Andi, Bu. Aku ingin dia memiliki masa depan yang cerah." Ibu Sri mengangguk dan memberkati suaminya. Dengan langkah tegap, Bapak Rudi berjalan ke ladang yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari rumahnya. Ia bekerja keras di bawah terik matahari, memupuk tanah, dan menyiram tanaman. Keringatnya bercampur dengan tanah, namun semangatnya tak pernah pudar. Sementara itu, Andi belajar di sekolah dengan tekun. Ia memiliki cita-cita menjadi dokter dan membantu masyarakat desa. Bapak Rudi dan Ibu Sri bangga dengan prestasi Andi. Mereka berharap Andi bisa meraih impian tersebut. Suatu hari, ketika Bapak Rudi sedang bekerja di ladang, ia terjatuh dan mengalami cedera parah. Kaki kirinya patah dan mengalami luka dalam. Ia dibawa ke rumah sakit terdekat oleh tetangga. Ibu Sri terkejut mendengar kabar tersebut. Ia segera menuju rumah sakit dan menemukan suaminya terbaring di tempat tidur. "Rudi, apa yang terjadi?" tanyanya dengan air mata. Bapak Rudi tersenyum lemah. "Aku tidak apa-apa, Bu. Aku hanya perlu operasi dan istirahat." Dokter menjelaskan bahwa biaya operasi sangat mahal, mencapai 20 juta rupiah. Bapak Rudi dan Ibu Sri terkejut. Mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Andi yang berusia 12 tahun saat itu merasa sedih dan khawatir. Ia ingin membantu ayahnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Bapak Rudi memanggil Andi dan berkata, "Anakku, ayah ingin kamu terus belajar dan meraih impianmu. Ayah tidak ingin kamu menyerah karena ayah sakit." Andi menangis dan memeluk ayahnya. "Aku tidak ingin kehilangan ayah, ayah." Bapak Rudi, Ibu Sri, dan Andi berjuang bersama untuk mengumpulkan uang operasi. Mereka menjual barang-barang milik mereka dan meminjam uang dari tetangga. Namun, Bapak Rudi tetap bersikeras agar Andi terus belajar dan tidak menyerah pada impiannya. Setelah berjuang selama beberapa bulan, Bapak Rudi akhirnya berhasil menjalani operasi dan mulai pulih. Andi dan Ibu Sri sangat lega melihat kondisi ayahnya membaik. Suatu hari, Andi menerima surat dari sekolah yang menyatakan bahwa ia mendapat beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di SMA favorit di kota. Bapak Rudi terharu dan memeluk Andi erat. "Aku bangga, anakku. Ayah tahu kamu bisa." Bapak Rudi melihat harapan baru dalam hidupnya. Ia yakin Andi akan menjadi sarjana dan memiliki masa depan yang cerah. Ibu Sri juga tersenyum bahagia mengetahui anaknya mendapat kesempatan emas, namun perjuangan belum berakhir. Bapak Rudi masih harus menjalani fisioterapi untuk memulihkan kaki yang patah.
Andi dan Ibu Sri terus mendukungnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Andi mulai menjalani kehidupan barunya di SMA favorit di kota. Ia tinggal di asrama dan berjuang untuk meraih prestasi akademik. Bapak Rudi dan Ibu Sri selalu mendukungnya dengan doa dan motivasi Andi menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan di kota. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan teman-teman yang berbeda. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus belajar dan berjuang untuk meraih impian. Bapak Rudi dan Ibu Sri selalu mengirimkan surat dan paket untuk Andi. Mereka ingin Andi merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Andi sangat menghargai dukungan orang tuanya. Andi mulai meraih prestasi akademik yang gemilang. Ia menjadi salah satu siswa terbaik di sekolah dan mendapat kesempatan untuk kuliah di universitas terkemuka. Bapak Rudi dan Ibu Sri sangat bangga. Andi diterima di Universitas Indonesia jurusan kedokteran. Bapak Rudi dan Ibu Sri sangat bahagia. Mereka merasa bahwa perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Bapak Rudi menatap Andi dengan penuh cinta dan bangga. "Anakku, ayah percaya kamu bisa menjadi dokter yang hebat. Ayah akan selalu mendukungmu." Andi memeluk ayahnya erat. Andi memulai perjalanan barunya di universitas. Ia menghadapi kesulitan dan tantangan baru, tetapi tidak pernah menyerah. Bapak Rudi dan Ibu Sri terus mendukungnya dengan doa dan motivasi. Bapak Rudi berharap Andi bisa menjadi dokter yang membantu masyarakat desa. Andi berjanji akan mewujudkan impian ayahnya. Andi menghadapi kesulitan selama kuliah. Ia harus membagi waktu antara belajar dan bekerja paruh waktu untuk membiayai hidupnya. Bapak Rudi dan Ibu Sri khawatir. Biaya kuliah dan hidup di kota sangat mahal. Andi harus berhutang untuk membiayai kuliahnya. Bapak Rudi dan Ibu Sri merasa bersalah karena tidak bisa membantu anaknya secara finansial. Namun, Andi tidak menyerah. Ia terus belajar dan bekerja keras. "Aku tidak ingin mengecewakan ayah dan ibu," katanya kepada dirinya sendiri. Bapak Rudi mengirimkan surat untuk Andi. "Anakku, ayah percaya kamu bisa melewati kesulitan ini. Jangan menyerah." Surat itu memberi semangat baru bagi Andi. Setelah 4 tahun berjuang, Andi akhirnya lulus sebagai dokter. Ia kembali ke desa dan merawat pasien pertamanya, seorang anak kecil yang menderita demam berkepanjangan. Bapak Rudi dan Ibu Sri hadir saat Andi merawat pasien pertamanya. Mereka bangga melihat anaknya menjadi dokter yang peduli. "Aku sangat bangga, anakku," kata Bapak Rudi dengan air mata. Kedatangan Andi sebagai dokter membawa perubahan besar bagi desa. Masyarakat desa tidak perlu lagi pergi ke kota untuk berobat. Andi juga membantu ibu-ibu hamil dan anak-anak. Bapak Rudi memandang Andi dengan penuh cinta dan bangga. "Aku rela berkorban apapun untuk melihat kamu bahagia, anakku." Andi memeluk ayahnya erat. Bapak Rudi mulai merasakan sakit yang hebat. Ia didiagnosis menderita penyakit kronis yang membutuhkan biaya pengobatan mahal. Andi terkejut dan sedih. Andi berusaha mengumpulkan uang untuk pengobatan ayahnya. Ia bekerja keras dan berhutang. Bapak Rudi merasa bersalah karena menjadi beban anaknya. Suatu hari, Bapak Rudi memanggil Andi dan berkata, "Anakku, ayah bangga denganmu. Ayah tidak menyesal atas pengorbanan yang ayah buat untukmu." Andi menangis dan memeluk ayahnya. Bapak Rudi menghabiskan waktu terakhirnya dengan keluarga. Ia memberkati Andi dan berharap anaknya terus membantu masyarakat. Bapak Rudi meninggal dunia dengan tenang, dikelilingi keluarga. Andi dan Ibu Sri menangis, namun bangga atas perjuangan dan pengorbanan ayahnya. Andi berkata, "Ayah, aku tidak akan melupakan perjuanganmu. Aku akan terus membantu masyarakat dan membuatmu bangga." Ibu Sri menambahkan, "Kamu telah menjadi dokter yang peduli, anakku. Ayahmu sangat bangga." Andi terus merawat masyarakat desa dengan penuh cinta dan dedikasi. Ia menikah dan memiliki anak, meneruskan warisan cinta dan pengorbanan Bapak Rudi. Cerita cinta seorang bapak menjadi inspirasi bagi masyarakat desa.
mengingatkan pentingnya cinta, pengorbanan, dan perjuangan.